Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 surat 1 Petrus yang keempat ayat kedua. Demikianlah sabda Tuhan. Supaya waktu yang tersisa dalam hidup ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Tema renungan saat ini adalah setiap langkah sebagai anugerah Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, suatu ketika seorang profesor diundang untuk berbicara di sebuah basis militer. Di sana ia bertemu seorang prajurit yang tak akan pernah dilupakannya, bernama Hari. Hari ditugaskan menjemput sang profesor di bandara. Setelah saling memperkenalkan diri, mereka menuju tempat pengambilan koper. Namun sepanjang perjalanan, Hari sering menghilang sejenak. Ia membantu seorang wanita tua yang kopernya terjatuh, menolong seseorang yang tersesat, dan menunjukkan arah kepada orang yang membutuhkan. Setiap kali kembali ke sisi profesor, senyumnya selalu menghiasi wajahnya. Melihat sikapnya, profesor itu bertanya, "Dari mana kamu belajar melakukan hal-hal seperti itu?" Hari pun menjawab dengan sederhana, "Dari pengalaman saya selama perang." Ia kemudian menceritakan pengalamannya saat bertugas membersihkan ladang ranjau, di mana ia menyaksikan satu persatu rekan seperjuangannya tewas akibat ledakan ranjau di depan matanya. Pengalaman itu mengajarkannya satu hal penting tentang kehidupan. "Saya belajar hidup di antara setiap pijakan langkah," katanya. "Saya tidak pernah tahu apakah langkah berikutnya adalah langkah terakhir. Karena itu saya belajar melakukan setiap hal terbaik yang bisa saya lakukan setiap kali melangkah. Setiap langkah adalah anugerah, dan sejak saat itulah saya menjalani hidup seperti ini." Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kisah ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup adalah kesempatan yang sangat berharga. Seringkali kita menjalani hari demi hari dengan sikap biasa saja, seolah-olah waktu yang kita miliki tidak terbatas. Kita lupa bahwa setiap nafas, setiap kesempatan untuk bangun pagi dengan kesehatan dan kekuatan merupakan pemberian Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan mengingatkan agar waktu yang tersisa dalam hidup ini tidak dipergunakan menurut keinginan manusia, melainkan menurut kehendak Allah. Artinya, hidup kita seharusnya diisi dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, menolong sesama, menunjukkan kasih, melakukan kebaikan, dan hidup dalam ketaatan kepadanya. Jika hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup, itu bukanlah suatu kebetulan. Tuhan memiliki rencana dalam setiap hari yang kita jalani. Dia menyediakan harapan baru, iman yang diperbarui, serta kesempatan untuk bertumbuh dan menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan dalam hal-hal sekecil apapun, Tuhan ingin kita mencerminkan kasih dan kebaikannya. Karena itu, berhentilah menganggap keberadaan kita sebagai sesuatu yang biasa. Setiap hari adalah kesempatan untuk melakukan
kehendak Tuhan. Setiap langkah adalah anugerah yang harus dijalani dengan penuh syukur dan tanggung jawab. Ketika kita menyadari hal ini, kita akan lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan lebih sungguh-sungguh dalam menjalani panggilan hidup kita. Marilah kita belajar seperti hari yang menghargai setiap langkah sebagai kesempatan untuk berbuat baik. Kiranya kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan bukan untuk kepentingan diri sendiri semata, tetapi untuk melakukan kehendak-Nya dan menjadi saluran kasih-Nya bagi dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, penuhilah kami dengan belas kasih-Mu, sehingga hati kami tetap tergerak untuk menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Ajarlah kami untuk menghargai setiap hari sebagai anugerah dan memaknai hidup kami sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kami memohon Tuhan memberikan hikmat kepada Bapak Presiden, kepada aparat pemerintahan di dalam menjalankan tugasnya, supaya setiap hal yang dikerjakan, yang diputuskan, yang dilakukan seturut dengan pimpinan Tuhan. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Sertai dan berkati apapun yang boleh kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terlebih kiranya apa yang kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.